Mungkin ada yang belum mendengar tentang video yang kemarin saya share, karena ada seseorang, Ibu Esther, mengirim ke saya tentang video ini, dan itu yang dia sampaikan itu benar, saudara. Itu luar biasa ya, yang disampaikan di dalam dia meninggal, terus kemudian dia mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kalau mimpinya itu bukan tidak sesuai dengan Alkitab, ya kita tidak bahas. Tapi karena ini memang sesuai dengan yang ada di firman Tuhan. Jadi ibu ini sempat meninggal, dinyatakan meninggal itu karena pada waktu itu waktu dilihat detak jantungnya sudah nggak ada. Makanya dikatakan dia secara kedokteran itu dinyatakan sudah meninggal. Tetapi kemudian hidup lagi, meninggal lagi gitu ya selama 3 kali. Dan ternyata menurut kesaksian dia itu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia orang Katolik, saudara, orang Katolik. Dan memang di akhir zaman ini, Tuhan itu akan banyak membukakan tentang firman dan membawa setiap orang mengalami pengalaman rohani, sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan hanya orang Kristen. Tuhan nanti akan melawat baik orang Mormon, orang Muslim, orang agama-agama yang lain. Kenapa? Karena Tuhan itu akan melanda setiap orang dan mereka bertemu dengan Yesus dengan cara supranatural. Tuhan akan menyatakan bahwa Dia itu Tuhan tanpa ada yang menginjili. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun gereja sudah berdoa. Dan ada waktunya semuanya itu akan melanda. Doa, hasil doa itu akan mendapatkan jawaban melanda banyak orang. Dan orang-orang ini, orang-orang misalnya nanti dari Mormon, mungkin dari Saksi Yehova, saya nggak katakan Saksi Yehova itu benar. Tetapi Tuhan bisa melawat mereka supaya mereka tahu kebenaran secara supranatural. Bahkan orang-orang Muslim, Tuhan akan memberikan mereka mimpi, penglihatan, dan mereka semuanya akan percaya Yesus dan mereka akan menginjil. Bahkan ada banyak yang bernubuat bahwa mereka semuanya akan menginjil lebih cepat daripada orang Kristen. Karena orang Kristen begitu bertobat, diajar, kemudian stay, diajar, dengerin, nggak melakukan apa-apa. Sementara orang-orang di luar Kristen begitu mendapatkan mimpi penglihatan bahwa Yesus adalah jalan, mereka semua bersaksi kepada teman-temannya. Makanya kenapa akhirnya ada gereja tanpa tembok. Tuhan itu sedang bekerja melawat di luar gereja karena mereka cepat bergerak, cepat menangkap kebenaran dan bergerak. Nggak kelamaan harus berada di kelas dulu bertahun-tahun, setelah itu melempem, nggak melakukan apa-apa. Nah, kemudian seperti halnya ibu tadi itu yang dia mendapatkan mimpi dan dia bukan mimpi ya, dia dapatkan penglihatan ya, rohnya ya dibawa oleh Tuhan. Saya biasanya nggak langsung dengerin, saudara, nggak tertarik untuk dengerin karena saya nggak punya waktu. Tapi kemarin saya dengerin dan waktu dengerin itu saya nangis. Saya ini gampang nangis juga ya, padahal saya itu bukan orang tipe-tipe suka menangis. Nah, ini hari ini tentang cinta ya. Hari ini kita belajar tentang cinta. Kemudian di dalam mimpi itu nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya, dia mengatakan Tuhan mengajar tentang doa, jaga kekudusan, kerendahan hati, dan yang keempat menolong orang lain. Inti dari dia mendapatkan pernyataan Tuhan atau dia dibawa rohnya bertemu dengan Tuhan, yang diajar Tuhan itu 4 hal ini. Doa, jaga kekudusan, rendah hati, dan menolong orang lain. Kita akan menyaksikan sedikit cuplikan dari kesaksian beliau. Saya akan sharekan apa yang saya alami. Waktu itu saya seperti bisa melihat semua roh-roh jahat yang ada di ruangan itu. Itu di ICU. Itu di ICU. Di ICU. Jadi segala macam bentuk, ribuan. Saking banyaknya saya sebut ribuan gitu. Terus terang saya takut. Takut itu apa? Terus semua pada datang gitu. Tapi saya heran gitu, kok berhenti, kok nggak bisa. Kenapa kok itu bentuk yang aneh-aneh, yang serem-serem itu kok nggak bisa lebih mendekat lagi. Sampai jarak tertentu berhenti. Saya pandang-pandang, oh ternyata ada seperti dinding kaca. Dinding kaca yang menahan mereka sampai ke saya gitu. Jadi rada tenang. Hati saya rada tenang. Tapi saya bertanya, kenapa
kok bisa ada dinding kaca gitu. Pertama, kenapa kok kaca? Kalau kita dilindungin gitu kan tembok, tapi kenapa kok kaca gitu. Ada suara berbicara, aku mau engkau lihat semuanya yang terjadi. Makanya itu kaca, supaya kamu bisa lihat. Dan saya tanya lagi, kenapa ada itu tembok yang melindungi saya? Suara itu bilang lagi, itu semua doa dari saudara-saudara, dari teman-temanmu, dari semua romo-romo, semuanya orang yang berdoa untuk kamu waktu kamu saat ini sedang berdoa untuk kamu. Setelah itu saya liatin lagi, terima kasih, jadi saya, roh jahat ini nggak bisa datang ke saya. Terus setelah itu saya hilang lagi. Dia melihat, dia itu ada di dalam tudung, di dalam kaca ya. Kan ini yang penglihatan tuh nggak satu orang ya. Saya pun Tuhan dulu menyatakan kepada saya, zaman saya masih remaja, Tuhan itu kasih saya. Tentang kita itu dikasih perlindungan kayak kaca, kayak mangkok kaca gitu ya kan. Dan itu ternyata banyak hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang lain juga mendapatkan pernyataan yang sama. Dan ibu ini berkata, dia itu nggak pernah tahu ya kan, karena nggak pernah diajarkan ya kan. Kemudian dia mulai melihat itu kaca, kok ada kaca ya kan, itu melindungi padahal ada banyak roh-roh jahat di luar dan mau nyerang dia nggak bisa. Kalau Tuhan pernyatakan kepada saya, juga kepada salah satu teman saya, seorang pendoa syafaat, kaca ini saudara harus tahu ya, itu memang nyata di alam roh. Teman saya waktu itu bukan orang Kristen dari dulu ya, baru bertobat, tetapi Tuhan itu dikasih dia karunia penglihatan. Nah, waktu saya sendiri diteguhkan, karena Tuhan juga memberikan saya tentang kaca, kemudian anak ini mengatakan bahwa kacanya itu kalau disentuh itu bisa melar. Jadi namanya di roh ya, karena perbuatan Tuhan ajaib, itu memang kaca, tapi kalau disentuh gini bisa, ya kan, bukan keras. Kacanya itu elastis. Dan ketebalannya setiap masing-masing orang itu berbeda. Setiap orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, makanya orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, banyak penyembahan, banyak doa, itu powerful. Itu kacanya itu semakin tebal. Maka setiap orang yang tidak hidup di dalam doa, itu ada kacanya, tapi tipis. Makanya dia cepat buka celah. Nah, itu tebal dan bukan hanya kita. Sampai kalau ada gereja yang penuh dengan doa penyembahan, gereja itu juga ada mangkok kaca. Makanya jemaat yang ada di situ, mereka pun terlindung. Karena gereja itu selalu berdoa untuk jemaatnya. Makanya kenapa tim doa di dalam setiap gereja, di dalam setiap pelayanan perlu, nggak cuma minta jiwa-jiwa, tetapi berdoa untuk perlindungan jemaat. Karena banyak jemaat yang tidak berdoa, banyak jemaat yang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi tertolong oleh karena doa yang unity. Makanya mereka terlindung. Itu sebabnya kenapa sih Tuhan itu kasih setiap orang di dalam gereja, tubuh Kristus, pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu kerjaannya berdoa untuk orang lain. Nah, di dalam gereja juga seperti itu. Makanya mereka ada perlindungan. Dan kalau kita ini berdoa untuk kota, berdoa untuk kota terus untuk kota, maka kota itu juga ada tudung kaca, saudara. Makanya kenapa pada pendoa-pendoa untuk sebuah kota, untuk negara, karena mereka berdoa, seringkali kan mereka berdoa supaya roh-roh jahat dari tempat yang lain tidak masuk ke kota kita. Karena memang ada perlindungan, saudara. Jadi perlindungan kaca kepada setiap kita waktu kita terima Yesus, maka ada perlindungan, ada tudung rohani itu kaca. Tetapi kita itu bisa berdoa untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk kota, untuk gereja. Sehingga gereja yang kita berdoa, itu juga ada perlindungannya. Makanya orang yang ada di situ, misalnya di Zoom ini ada tim doa yang mendoakan saudara. Tanpa saudara tahu, tanpa saudara ngerti, saudara ikut di dalam perlindungan karena doa dari tim Zoom ini. Begitu kita menundukkan diri kepada suatu gereja, dan gereja itu gereja yang berdoa, saudara juga
terlindung. Tetapi makanya kita itu nggak cuma asal bergereja, tetapi kita bergereja, kita ikut Zoom, kita ikut sebuah pelayanan yang mereka itu adalah, saudara tahu, di situ ada urapan Allah. Di situ diajarkan kebenaran. Itu ada tudung perlindungan. Saudara harus membangun perlindungan sendiri. Tetapi kadang-kadang kan banyak jemaat yang buka celah. Tetapi ada orang-orang yang berdoa, walaupun nggak disebut satu-satu, kalau sudah berdoa misalnya gini, semua murid Bible Study RIM, malaikat itu tahu siapa yang ikut Bible Study RIM. Semua yang ada di jemaat, misalnya saudara bergereja di KI atau JKI atau GBI atau Betani. Misalnya saudara bergereja di sebuah gereja Betani. Waktu gembala dan semua jemaat berdoa. Tuhan, aku berdoa bahwa semua jemaat Betani mengalami perlindungan Tuhan. Semua jemaat Betani di sini, semua Tuhan lindungi mereka. Tuh malaikat itu tahu siapa jemaat di situ. Makanya kenapa penting bagi kita itu enggak sendirian, tetapi kita tergabung di sebuah tubuh Kristus. Kayak sekarang saudara ikut Zoom, saudara tergabung di situ. Ada yang berdoa untuk saudara. Ini ayatnya dulu ya, ayatnya dulu. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, yaitu Ayub ya ini, dan rumahnya, serta segala miliknya. Saya sering membahas ini ya. Jadi pada waktu kita terima Yesus, saat itu juga kita menerima perlindungan ilahi. Tetapi ketebalannya itu tergantung bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Pujian, penyembahan, doa, dan baca firman menentukan tentang ketebalannya. Dan saya sudah pernah menyampaikan bahwa kita itu nggak cuma dilindungi oleh kaca, tetapi api. Kalau api bicara tentang kita pujian penyembahan, kita berbahasa roh, kita kepenuhan Roh Kudus, itu membuat kita nggak cuma kaca, tapi api. Kaca membuat pada waktu roh-roh jahat mau memanahkan api-api si jahat, mau menyerang kita seperti yang ibu itu ceritakan, itu ada kaca melindungi. Tapi api membuat kemanapun saudara pergi. Api itu tidak hanya membuat iblis-iblis tidak bisa mendekati dan tidak bisa menyentuh kita, tetapi juga api itu membuat roh-roh jahat itu minggir. Bahkan api dapat membakar semua pekerjaan iblis. Makanya kenapa ada banyak pelayanan-pelayanan urapan. Waktu saudara dekat seseorang yang punya dikuasai roh jahat, mereka berkata dekat saudara takut panas. Kenapa? Karena ada api. Itu berbedanya. Ada api. Makanya penting bagi kita membangun hidup kita. Contohnya, waktu Petrus berjalan saja, orang-orang yang kena bayangannya saja sembuh. Kenapa? Dia berjalan dengan api. Makanya penting di dalam hidup kita seperti itu. Nah, yang kedua, ibu itu bercerita begini. Yesus menerangkan bahwa itu adalah malaikat yang membuat kita itu adalah kaca. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Karena ini sama dengan apa yang saya lihat dan ada teman saya lihat. Makanya Tuhan tuh kalau ngasih kita penglihatan atau pengalaman ilahi, seringkali orang lain juga Tuhan kasih lihat yang kita nggak kenal, supaya saling melengkapi bahwa apa yang kita lihat itu benar, dan itu harus dicek dengan firman kan. Ini pada waktu peperangan rohani ya, peperangan itu melihat ya, teman saya melihat peperangan rohani, itu kecil-kecil kita yang perang. Waktu roh-roh jahat, peperangan rohani yang kalau kita menghadapi masalah ya kan, itu kecil-kecil itu contohnya begini. Peperangan rohani itu kan di fisik juga ada, misalnya peperangan rohani yang kecil-kecil, saudara itu bisa untuk nggak tersinggung dengan orang. Nah, itu peperangan kecil, bukan malaikat yang mengerjakan. Saudara mengampuni itu bagian saudara. Itu yang namanya perang seperti Daud melawan Goliat. Kita yang berperang. Kita bagaimana supaya saya tidak terlilit hutang. Peperangan rohaninya gimana? Saudara mulai membuat perencanaan keuangan dengan baik dan sebagainya. Nah, itu peperangan kecil, peperangan kita. Tapi ada peperangan-peperangan besar. Di penglihatan itu pada waktu peperangan mulai besar, roh-roh jahat mulai di luar kendali kita. Tiba-tiba itu malaikat itu nutup. Nutup ini tapi kita masih tetap bisa lihat keluar. Malaikat itu nutup tapi kita bisa melihat dengan tembus pandang.
kayak kaca. Jadi waktu kita perang itu kita perang dan malaikat itu melindungi, ya kan, di sebelah kanan kiri kita perang. Makanya kalau ada orang selalu ngomong, Tuhan yang berperang ganti kita, salah. Nggak semua perang itu Tuhan yang berperang ganti kita. Makanya banyak orang Kristen itu males. Karena ada perang itu kita yang perang. Daud melawan Goliat bukan Tuhan yang melawan Goliat, Daud yang melawan Goliat. Waktu Musa mengeluarkan air dari batu karang, Walaupun Tuhan yang mengeluarkan air dari batu karang, tetapi kalau Musa tidak memukulkan tongkatnya pada batu karang itu, maka air tidak akan pernah keluar. itu namanya dia yang harus berperang. Tetapi begitu peperangan mulai besar, makanya kita ini bersyukur firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Kenapa? Begitu di luar kemampuan kita, di situ Tuhan yang perang ganti kita. Jadi di dalam penglihatan teman saya ya, seorang pendoa syafaat, Itu waktu dia lihat ya, perang ya, dia perang sendiri. Tapi begitu mulai peperangannya menjadi besar, tiba-tiba malaikat Tuhan nutup. Kayak kaca nutup, makanya saling kelopkan. Begitu nutup, lalu Tuhan yang perang. Kita itu cuma melihat dari balik malaikat yang melindungi. Nah, hebat kan? Jadi kalau dikatakan Tuhan berperang ganti kita, itu untuk perang besar, bukan perang-perang kecil. Makanya soal menjaga kesehatan bagian kita. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang di luar kendali kita, itu adalah bagian mujizat. Nah, orang Kristen itu suka, selalu saya katakan, melihat Alkitab tidak utuh. Makanya banyak orang Kristen disuruh perang, kan Tuhan berperang bagi kita. Kita harus dilepaskan dari kutuk. Kan Tuhan sudah melepaskan kita dari kutuk. Nah ini kalau nggak baca Alkitab lengkap, makanya salah paham. firman Tuhan berkata, Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Makanya saya pernah khotbah tentang The Crown, bahwa putra-putri mahkota itu selalu disertai ajudan. Dan kita ini adalah putra-putri mahkota Tuhan. Makanya selalu ada malaikat menyertai kita. Tidak pernah tidak. Tetapi jatahnya malaikatnya 2 atau 4 atau 12 tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Minimal setiap orang disertai satu malaikat. dan di video itu ibu itu berkata bahwa semua yang ditulis di Alkitab itu adalah benar. Ya, itu memang benar saudara. Itu memang saudara. Bahkan firman Tuhan berkata begini, firman itu seperti benih. Itu di roh, benar-benar seperti benih. Jadi waktu firman dibagikan, itu benar-benar benih, itu diterima di hati. Sampai seseorang melihat, Tuhan taruh benih firman itu di sini. dan dia itu kagum. Ternyata benar-benar benih. Dan benih itu waktu masuk di hati, waktu kita merenungkan menjadi rema, itu berakar dan menghasilkan buah. Jadi apa yang dikatakan di firman itu ya dan amin. Walaupun ditulis di Alkitab itu sebuah perumpamaan, tapi sebenarnya itu benar-benar ada. Makanya kalau dikatakan bahwa Di Ibrani 1 ayat 7 berkata, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. dikatakan adalah pelayan api, itu benar-benar pelayan api. Makanya banyak orang terlalu pinter sehingga selalu firmannya ini pengertian gitu. Lebih baik kita itu tangkap firman, polos saja kayak anak kecil, tangkap, imani, itu yang terjadi. Nah, kemudian dikatakan tentang doa, kita melindungi. Makanya kalau berdoa untuk suami yang nakal, jangan minta perlindungan tapi sekaligus minta dipukul, ya kan? Jangan cuma dilindungi toh, ya nakal terus, ya minta dipukul, dihajar, karena orang yang dikasihi akan dipukul dan dihajar oleh Tuhan. Nah, kemudian dikatakan begini. Setelah itu saya bertanya dan terus dijawab. Setiap pertanyaan saya dijawab. Kenapa saya tidak bisa melihat engkau? Karena because you are not holy. You have to be holy because I am holy. Pada waktunya nanti saya akan menguduskan engkau. Pada waktu itu engkau bisa lihat aku face to face, but not now. Ibu ini berkata dia waktu mau lihat Yesus nggak bisa. Nah, ini saya itu
seneng ini ya, karena memang firman Tuhan berkata begitu. Dia berkata gini, Tuhan kenapa saya nggak bisa lihat kamu? Dan Tuhan berkata, karena kamu tidak holy. Kamu itu nggak kudus. Jadi karena Tuhan kudus, maka kamu harus kudus. Dan Tuhan akan menguduskan dia pada waktunya supaya melihat Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi harus kita kudus. Nah, kita tidak membahas itu ya. Kemudian rendah hati. Tiba-tiba saya lihat ada perahu lewat dari jauh datang gitu. Terus saya lihat lagi ada siapa di dalam perahu. Perahunya sederhana sekali, bukan seperti kapal pesiar atau apa, itu enggak. Tapi sederhana sekali. Terus di dalamnya ada beberapa orang. Bukan cuma satu orang, tapi mata saya tuh, pandangan saya tuh tertuju pada hanya satu yang di tengah. Bukan di depan, bukan di belakang, tapi di tengah. Dia pakai jubah warna putih di dalamnya. Terus warna coklat di luarnya. Dia bilang jubah coklat ini itu kerendahan hati. Tuhan itu memakai baju putih berbicara tentang kekudusan, lalu ditutup dengan jubah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati, dia memakai baju jubahnya coklat, rendah hati. Waktu orang ini berkata bahwa dia melihat Yesus berbaju coklat, saya langsung tahu itu baju kerendahan hati. Karena Tuhan pernah mengajar saya tentang baju Yesus adalah kerendahan hati. Pangkat tertinggi bagi orang percaya adalah kerendahan hati. Bukan posisimu di gereja, tapi kerendahan hati. Kerendahan hati itu pangkat tertinggi. Maka Yesus memakai jubah kerendahan hati. Karena dulu ada seorang, saya pernah menjelaskan di sini bagaimana waktu Yesus, ada seseorang waktu itu ketemu melihat Tuhan, dia itu naik ke gunung Tuhan, dia melihat dari orang kalau begitu diselamatkan di gunung itu di lereng gunung ya, di lereng gunung paling bawah. Kemudian mulai bertumbuh, semakin bertumbuh, ya kan? Sampai akhirnya baju jirahnya itu juga mulai berubah. Semakin naik jubah baju jirah atau baju perlengkapan senjata perangnya, makanya mereka semakin naik pertumbuhan rohaninya kan semakin punya otoritas. Itu semakin mengkilat dan sangat bagus. Tapi di puncak tertinggi justru dikasih jubah jelek kayak karung goni, saudara. Dia nggak suka seragam bagus-bagus, kayak militer begitu, ya kan, luar biasa bagusnya, kayak militer-militer zaman dulu, bener-bener megah, kayak tentara dari zaman kerajaan yang sangat kaya, kemudian ditutupi baju goni. Sehingga kan karena mengkilatnya ya, mengkilat tuh bikin silau, ditutup, langsung silaunya hilang. Waktu membuat pakaian itu dia nggak suka. Waktu ini seorang peperangan rohani. Tapi kemudian dia bisa melawan iblis dengan tajam karena nggak silau. Kena bajunya tadi kan silau. Waktu dikasih seragam kerendahan hati nggak silau. Waktu dia masuk ke surga ya, dibawa ke surga, semua orang hormat. Dia bingung kenapa semua orang hormat. Dan malaikat berkata, jubah yang kamu pakai adalah jubah yang dipakai Yesus selama di bumi. Itu adalah jubah kerendahan hati. Nah, makanya ada banyak orang itu yang tidak sadar bahwa dia itu angkuh, sombong. Selama kita ini masih cepat tersinggung dan marah, tidak bisa terima dengan perlakuan orang, sebenarnya kita sombong. Kok saya diginikan, orang lain enggak? Kenapa saya diperlakukan begini, yang lain tidak? Kenapa saya tiba-tiba enggak dihargai? Kenapa saya begini, saya diperlakukan, dan banyak hal. Sebenarnya itu sombong. Saudara lihat, Yesus waktu dihina, dia tidak menjawab, dia tidak membalas. Itu salah satu tanda. Dan buah dari kerendahan hati. Orang kalau dibilangi suka ngeyel, dikasih tahu ngeyel, dia sombong. Akarnya itu sombong, saudara. Tapi kalau orang itu sombong, kalau dibilang sombong, akan tambah tersinggung, karena memang masih sombong. Tapi orang yang rendah hati langsung sadar, aku masih sombong, saya harus berubah. Jadi, Tuhan Yesus itu waktu ketemu, dia memakai baju putih di dalamnya, berbicara tentang kekudusan, lalu memakai baju coklat, bicara kerendahan hati. Ada seorang hamba Tuhan waktu didatangi Yesus,
Kadang Yesus itu akan datang kepada seseorang dengan segala kemuliaannya. Biasanya dengan dalam waktu ibadah, dia benar-benar berpakaian kerajaan. Karena saya dulu waktu pelayanan di worship leader ya, worship leader, kemudian prophetic ya, jadi worship leader sekaligus langsung firman. Itu banyak orang yang selalu mendapatkan penglihatan bareng-bareng ya, nggak cuma satu orang, itu bareng-bareng. Yesus itu datang dengan jubah keemasannya, tapi mereka tidak bisa melihat wajahnya, bajunya emas, sandalnya emas, penuh dengan kemuliaan. Karena kalau di ibadah raya, itu Yesus selalu datang sebagai Raja. Tapi seringkali Yesus datang kepada pribadi, nggak selalu ya, seringkali dia datang dengan kerendahan hati supaya kita belajar dari Yesus. Ada seorang hamba Tuhan juga mendapatkan penglihatan bagaimana Yesus datang kepada dia dengan perahu yang sederhana, membawa banyak berkat, dan dia tanya kepada dia, kamu mau berkat dari hidupku? Dan hamba Tuhan itu berkata, aku cuma mau Yesus, saya nggak mau berkat. Asal engkau selalu berjalan dengan saya, cukup bagiku. Makanya sampai hamba Tuhan itu, waktu matinya pun dikasih tahu Tuhan jam berapa dan yang menjemput siapa. Karena dia suka kuda, benar-benar dijemput oleh kuda putih. Jadi waktu dia duduk, meninggal dalam keadaan duduk. Dia sudah ngomong, jam 3 saya mati, dijemput kuda putih. Karena dia dari dulu kepengen punya kuda. Dan dia waktu duduk, dia meninggal. Istrinya sampai bingung, kok dia meninggalnya duduk? Pas di jam yang dia ngomong. Karena Tuhan bilang, dia dijemput oleh kuda. Yesus juga menjemput dia, tetapi Tuhan itu saking sayangnya sama kita, saudara. Nah kayak gini-gini banyak orang nggak percaya, ya terserah. Jadi sekarang kemudian yang keempat adalah menolong orang lain. Waktu Tuhan tarik tangan itu, tarik saya dari air, lihat bagaimana saya menolong engkau. Jadi engkau pun harus menolong yang lain. Di penglihatan itu, ibu ini Tuhan itu katakan begini, ibu ini kan tenggelam di air ya, tenggelam tapi bukan tenggelam mau hanyut ya kan, tapi memang itu air yang berbicara tentang menguduskan dia. Tuhan itu waktu mengangkat dia, dan Tuhan katakan, seperti aku mengangkat kamu dari air, lakukan ini kepada orang lain. Seperti aku menolong kamu, maka engkau menolong orang lain. Nah, tadi malam itu karena Tuhan bilang saya harus menyampaikan ini, ada video yang sudah lama saya cari, baru tadi malam ketemu. Maka ini meneguhkan bahwa saya harus menyampaikan ini. Ini video berdasarkan penglihatan ya. Saya akan putarkan. Nah, ini videonya. Berikut ini adalah sebuah film animasi yang dibuat berdasarkan pengalaman nyata mimpi dari William Booth, pendiri Bala Keselamatan. Aku memiliki sebuah penglihatan. Aku melihat suatu lautan yang gelap dan bergelora. Di lautan itu aku merasa melihat begitu banyak manusia malang yang terapung-apung dan terhempas. Mereka berteriak dan menjerit, mengutuk dan berjuang, sementara yang lainnya hanyut tenggelam. Dan dari lautan gelap yang marah itu, aku melihat sebuah batu karang besar yang puncaknya menjulang tinggi mengatasi awan gelap yang menggantung di atas laut yang bergelora itu. Dan di sekeliling dasar batu karang itu, aku melihat sebuah anjungan yang luas. Dan di atas anjungan itu, dengan penuh harapan, aku melihat sejumlah orang yang malang tersebut sedang berjuang, berusaha merangkak keluar dari lautan yang marah itu. Dan aku melihat bahwa beberapa dari mereka yang telah selamat di atas anjungan itu sedang berusaha menolong orang-orang yang malang itu. Tetapi yang paling mengganggu aku adalah meskipun mereka semua telah diselamatkan dari laut, tampaknya hampir setiap orang melupakan apa yang telah terjadi. Tampaknya ingatan akan bahaya dan kegelapan tidak lagi mengganggu mereka. Dan yang sama aneh dan membingungkan aku adalah bahwa orang-orang ini tampaknya tidak memiliki kepedulian terhadap mereka yang sedang binasa, yang masih berjuang dan terseret ombak di depan mata mereka. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang luar biasa. Aku melihat sosok agung dari atas, datang dari kerajaannya diselimuti awan yang gelap itu.
Dan dia masuk ke dalam lautan yang mengamuk di antara orang-orang yang tenggelam itu. Di sana aku melihat dia berusaha keras menyelamatkan mereka sampai darahnya mengalir. Dan dia terus berseru kepada mereka yang telah selamat, kepada mereka yang telah diselamatkan dengan tangannya yang terulur, untuk datang dan membantunya dalam tugas yang banyak dan menyakitkan itu, untuk menyelamatkan yang hilang. Tapi dia berpikir bahwa mereka yang ada di atas anjungan itu, mereka yang dipanggilnya, sibuk dengan perdagangan dan pekerjaan mereka, uang dan kesenangan, keluarga dan komunitas, kebersamaan dalam agama dan perdebatan di dalamnya. Dan mereka tidak menanggapi kepada seruan dari sosok agung tersebut, dan dengan rohnya mau turun ke dalam lautan itu. Dan sekelompok orang itu terus berjuang, menjerit dan tenggelam di dalam lautan yang gelap. Dan kemudian aku melihat sesuatu yang lebih aneh dibandingkan dengan semua yang telah berlalu sebelumnya. Dalam penglihatan yang aneh itu, mereka yang telah dipanggil oleh sosok agung ini, yang menginginkan mereka datang dan membantunya mengerjakan tugas yang sulit itu, justru sedang berdoa dan berseru-seru supaya dia datang kepada mereka dan memberikan waktu dan kekuatannya agar mereka menjadi lebih bahagia. Yang lain ingin agar dia datang dan mengambil berbagai keraguan dan kebingungan yang mereka alami sehubungan dengan kebenaran dari sebagian surat-surat yang dia tulis untuk mereka. Sebagian lagi ingin agar dia datang dan membuat mereka merasa lebih aman di atas batu karang. Begitu aman sampai mereka bisa merasa sangat yakin bahwa mereka tidak akan terpeleset jatuh lagi ke laut itu. Mereka biasanya bertemu dan naik setinggi mungkin di atas batu karang tersebut dan melihat kejauhan ke arah daratan di mana mereka berpikir sosok agung itu berada, sambil berteriak, "Datanglah kepada kami, datanglah dan tolonglah kami." Tetapi dia justru ada di antara mereka yang malang dan sedang tenggelam, dan berseru kepada mereka dengan suara yang nyaring, "Datanglah padaku, datang dan bantulah aku." Dan kemudian aku mengerti semuanya. Semuanya itu cukup jelas. Lautan itu adalah lautan kehidupan. Sekelompok orang banyak yang sedang berjuang di tengah badai adalah miliaran orang-orang berdosa dari berbagai suku, bahasa, dan bangsa. Batu karang yang besar itu adalah Bukit Kalvari, tempat salib, dan orang-orang yang berada di atasnya adalah mereka yang telah diselamatkan dari dosa dan yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Sosok agung yang memanggil mereka di tengah lautan yang sedang mengamuk adalah Anak Allah, yaitu Yesus, yang tetap sama, yang masih berjuang untuk menyelamatkan banyak orang, yang sedang menuju kematian dari hukuman kekal yang mengerikan, yang suaranya bisa didengar di tengah suara musik mesin dan kebisingan hidup, memanggil mereka yang telah diselamatkan untuk datang dan membantunya menyelamatkan dunia. Sahabat-sahabatku dalam Kristus, saudara telah diselamatkan dari lautan itu. Saudara berada di atas batu karang, sementara Yesus ada di lautan gelap, memanggil saudara untuk datang dan membantunya. Bersediakah saudara? Nah, film tadi berbicara tentang banyak orang-orang Kristen setelah mengalami diselamatkan, kita kemudian sibuk untuk berada di gereja. Sekarang ada Zoom, ada banyak orang 7 hari melototin Zoom. Setiap hari, bahkan ada orang yang dalam 1 hari 2 Zoom diikuti untuk dua-duanya direkam. Bagus, tetapi segala sesuatu tanpa keseimbangan tidak bagus lagi. Makanya tadi itu menceritakan bagaimana orang Kristen setelah diselamatkan, mereka itu sibuk belajar Alkitab, sibuk berdebat tentang Alkitab, sibuk ada di gereja, pujian penyembahan, mereka punya kehidupan keluarga yang baik. Tetapi sebenarnya kita diselamatkan untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Makanya dikatakan tadi Yesus yang pergi. Saudara tahu ya, di dalam Alkitab, Yesus itu seringkali tidak ke bait Allah.
Tapi dia itu menuju ke tempat-tempat di mana ada orang sakit, ada orang harus butuhkan kelepasan. Dia datang ke kolam Bethesda untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi hidup Yesus itu adalah bagaimana membawa surga ke bumi. Seperti saya dulu pernah sampaikan, membawa surga ke bumi. Nah, Ibu tadi bercerita bagaimana di dalam penglihatannya dia melihat bagaimana Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dia dari dalam air. Lalu Tuhan berkata kepadanya, aku sudah menolong kamu, maka lakukan itu kepada orang lain. Kasih, seringkali orang Kristen berbicara tentang mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan selalu berbanding lurus untuk saudara mengasihi orang lain. Saudara tidak bisa hanya mengasihi Tuhan tanpa mengasihi orang lain. Mengasihi Tuhan artinya yang pertama, membenci yang dibenci Tuhan dan mengasihi yang dikasihi Tuhan. Tuhan membenci dosa, Tuhan mengasihi para pendosa. Kita mengasihi apa yang dikasihi Tuhan dan membenci apa yang dibenci Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan memperlengkapi kita. Saya memberikan contoh ya. Kita harus tahu bedanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya fokus hati kita menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Hidup dalam pertobatan. Saudara, kalau saudara bertumbuh rohanimu, berubah karaktermu, itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara melakukan hal ini karena saudara tahu saudara pelayannya Tuhan. Itulah yang namanya melayani Tuhan. Fokusnya menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Hidup di dalam pertobatan dan memakai karakter Kristus. Saudara tidak bisa mengatakan saya melayani Tuhan tetapi tidak mau bertobat. Saudara bukan seorang yang melayani Tuhan kalau saudara tidak mau memakai karakter Kristus. Saudara harus punya hati hamba, yaitu kerendahan hati dan mengasihi orang lain. Kemudian melayani Tuhan artinya membangun keintiman dengan Tuhan. Sama seperti Maria dan Marta. Marta melayani pekerjaan Tuhan. Maria melayani Tuhan artinya apa sih yang Tuhan pengen dia lakukan. Waktu Tuhan pengen didengarkan, dia mendengarkan. Makanya seorang yang melayani Tuhan itu bukan yang ada di gereja, jadi WL, sibuk penginjilan, itu melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan artinya saudara itu melayani hidup saudara itu menyenangkan hati Tuhan, membawa penyembahan, mendengarkan suara Tuhan dengan baca Alkitab karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Engkau harus tahu isi hatiku karena saudara melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Aku baca Alkitab karena saya pengen tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan hidup di dalam doa. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kehendaknya apa? Berubah, ya berubah. Disuruh mengampuni, mengampuni. Disuruh merendahkan diri, merendahkan diri. Disuruh Tuhan misalnya melayani, tapi nggak dianggap, oke, saya tetap melayani. Itu melayani Tuhan. Tetapi pada waktu saudara melayani ini, wah ternyata saya nggak disuruh pelayanan, tersinggung. Ada orang-orang ya, nggak pelayanan sampai akhirnya keluar dari gereja. Itu nggak melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu selalu pengen tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya? Misalnya saya disindir orang. Karena saya melayani Tuhan, saya menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang paling Tuhan kepengen? Lepaskan pengampunan, berpikir positif, tetap bersuka cita. Saya lakukan karena saya melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu nomor 2. Yang terpenting melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya kalau Tuhan mau saya mengasihi suami, tunduk, saya melakukannya. Tuhan mau saya menjadi berkat. Tuhan tidak mau saya jadi batu sandungan. Saya melakukannya karena saya pelayan Tuhan. Karena melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sementara melayani pekerjaan Tuhan, saudara mulai melakukannya, saudara melayani manusia, dengan karunia-karunia yang diberikan kepada saudara. Makanya firman Tuhan berkata begini, kita harus menyangkal diri. Kedua, kita harus memikul salib.
Ini dua hal yang berbeda. Menyangkal diri karena saudara mau menyenangkan Tuhan. Menyangkal diri waktu saya pengennya tersinggung, tapi saya nggak mau tersinggung. Saya ingin diperlakukan dengan terhormat, tapi orang nggak menghormati. Tuhan katakan harus rendah hati. Saya melakukannya karena saya pelayan Tuhan. Kalau saudara itu hambanya Tuhan, budaknya Tuhan, kan nurut kan? Tetapi kalau saudara harus melayani pekerjaan Tuhan, saudara perlu memikul salib. Kenapa? Karena di dalam memikul salib, saudara itu seperti disalib kan? Saudara itu disalib. Saudara kalau melayani Tuhan nggak perlu disalib. Karena Tuhan sudah disalib untuk saudara. Saudara perlu hanya menyangkal diri untuk menyenangkan Tuhan. Saudara perlu menyangkali hati saudara, pengennya nggak ngampuni tapi mengampuni. Saudara kepengennya tidur tapi saya membaca Alkitab, menyenangkan Tuhan. Tapi melayani pekerjaan Tuhan perlu pikul salib. Ada banyak orang yang akan menyalibkan saudara. Di dalam melayani itu perlu pikul salib. Karena banyak pengorbanan yang saudara harus lakukan demi orang-orang itu melihat Yesus. Saya salut dengan beberapa hamba Tuhan yang cerita, dia kalau melayani orang, pelepasan sampai 2 jam, konseling sampai 2 jam, melayani orang itu sampai berhari-hari. Saudara, itu pengorbanan. Apalagi yang punya anak, punya suami, itu pengorbanan, punya kerja. Jadi kita melakukan karunia kita untuk melayani orang lain, tetapi seringkali waktu setelah melayani, saudara nggak dihargai. Itulah pikul salib. Jadi untuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara mulai memakai karunia saudara. Saudara orang-orang yang mengerti tentang misalnya musik, supaya pekerjaan Tuhan, orang-orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara berdoa, saudara kemudian membuat pelayanan musik saudara semakin hari semakin berkembang. Saudara mulai dijadwal, saudara menginjil, itu melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi tetap yang utama melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bicara hati. Makanya Tuhan katakan kamu harus kudus dan rendah hati. Itu yang Tuhan suka. Makanya ada banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan hebat, tapi Tuhan tidak disenangkan. Karena kita tidak tahu bedanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan sekali lagi, saudara WL. Saya sekarang berkhotbah. Tetapi kalau saya berkhotbah sesuai dengan keinginan saya, berarti saya bukan pelayanan Tuhan. Saya berkhotbah, kemudian saya berharap dapat penghargaan. Saya melayani, tidak melayani Tuhan. Tetapi saya harus melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan berbicara saudara mulai menyentuh banyak orang. Makanya Alkitab berkata begini, saudara, yang paling Tuhan rindukan dalam hati kita, itu hidup kita ini tetap di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita terhilang. Yang kedua, hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya Alkitab menulis begini. Pertama kali Tuhan berkata kepada Abraham begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Apa sih tujuan Tuhan membuat Abraham jadi bangsa yang besar dan namanya masyhur? Adalah untuk menjadi berkat. Apa sih alasan Tuhan bisa memberkati saudara? Alasannya supaya saudara menjadi berkat. Kenapa sih Tuhan itu membuat apa saja yang saudara lakukan berhasil? Tujuannya supaya jadi berkat. Pada waktu kita yang ini engkau akan menjadi berkat, saudara tidak lakukan, maka yang atas bisa berhenti. Kalau hidup kita ingin menjadi berkat, maka yang atas pasti Tuhan buka dan semakin besar. Kemudian firman Tuhan juga berkata gini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi kita ini, karena fokus Tuhan di dalam hidup kita, sebenarnya, satu, kita menjadi anaknya, kita menjadi orang yang melayani Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, pengen tahu apa yang Tuhan
inginkan. Pingin bisa menyenangkan Tuhan, membawa penyembahan, mau belajar firman, itu penting. Tetapi tujuan yang kedua, supaya kita jadi berkat. Maka firman Tuhan katakan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Tujuannya, kamu harus pergi. Makanya ada pelayanan-pelayan Zoom itu yang luar biasa, termasuk MDSB itu ya kan, setiap hari ada doa pagi. Saya sampai bilang begini, wow luar biasa, setiap hari itu buka pelayanan Zoom itu butuh pengorbanan. Itu yang namanya setelah melayani Tuhan, mereka bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Hidupnya nggak cuma belajar firman, tetapi dia melakukan sesuatu. Dan kita semuanya harus terlibat pada bagian kita masing-masing. Paling tidak kita berdoa supaya setiap Zoom yang ada, setiap YouTube yang ada, pengajaran yang benar itu bisa menyentuh banyak orang supaya orang bertobat. Kalau saudara punya uang, dukung pelayanan-pelayanan itu supaya bisa berkembang. Karena setiap pelayanan butuh biaya. Karena firman Tuhan katakan, engkau diberkati dan dijadikan masyhur untuk jadi berkat. Sembuhkan orang sakit. Saudara, fokus saudara belajar. Karena saudara akan keluar untuk mengajar orang lain. Jangan cuma belajar. Hidup kita, jangan kita cuma bangga, kita itu hanya berada di rumah Tuhan, dilawat Tuhan nangis-nangis. Tidak, saudara. Itu tidak cukup. Saudara harus mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Saudara tidak bisa menjadi orang Kristen yang berkenan menyenangkan Tuhan tanpa saudara terlibat di dalam pelayanan. Saudara bisa lakukan apa saja sesuai karunia-Mu. Ada orang-orang itu yang sukanya itu ngundang-ngundang orang untuk ikut pengajaran. Ada ya di sini ya. Dia itu beberapa orang itu ikut Zoom ini gara-gara satu orang. Karena dia selalu bersaksi, aku diberkati loh. Kemudian ada orang-orang yang cuma bisanya membagikan YouTube. Ada orang-orang yang bisanya berdoa, nangis supaya banyak jiwa bertobat. Ada orang-orang yang memberikan dananya sehingga seperti pelayanan-pelayanan Bu Heni Kristianus itu ya, itu luar biasa ya. Kemudian pelayanannya juga Yayasan Bahtera itu melayani banyak orang-orang miskin, memberikan pada orang miskin. Juga ada pelayanan Gerasa, namanya pelayanan Gerasa. Itu khusus saudara itu bawa orang gila itu dijemputin. Saya lihat videonya itu sampai nggak tahan, ada itu orang ibu hamil di jalan-jalan, itu cuma ngomong-ngomong sendiri. Rambutnya sudah nggak karu-karuan dalam keadaan hamil karena ditinggal suaminya dalam keadaan hamil. Jadi banyak orang depresi, banyak orang gila, banyak yang hamil. Saudara ngelayani orang gila itu susah. Mereka bisa buang air besar di mana-mana. Tiba-tiba yang ngelayani dia dilempar batu. Sebuah pengorbanan. Terus saya nggak bisa terlibat. Saya hanya bisa memberikan uang saya yang nggak besar. Tetapi itu lebih ringan daripada yang mereka lakukan. Karena fokus Tuhan itu satu, kasih Tuhan. Kedua, kasih orang. Mengasihi orang lain. Lakukan apa yang menjadi bagian. Kalau orang lain bisa lakukan bagiannya, saudara tidak bisa dukung. Makanya saya dulu selalu katakan, kalau kamu belum bisa menginjil, titipkan uangmu sama dia. Karena firman Tuhan berkata, tidak usah dibuka ayatnya ya. Yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. 5 talenta firman Tuhan gini. Ke orang yang talentanya 1 talenta dia sembunyikan, apa yang Tuhan katakan? Seharusnya kamu serahkan uangku kepada orang yang bisa mengembangkannya. Kalau kamu tidak bisa memberikan dukungan, kamu belum bisa berdoa untuk pelayanan orang itu. Saya dulu ada seorang anak Tuhan ya. Saya itu melayani anak ini baru bertobat pas kan. Ada orang-orang seperti Pastor Andi Simon ya, kalau tidak saya lupa terus. Pak Andi Simon, ada Pastor Philip Mantova, ada orang-orang yang melayani kesembuhan. Mereka terus membangun hidupnya supaya banyak orang sakit disembuhkan, supaya dia percaya Yesus. Ada orang yang punya karunia-Nya yang lain, membuat lagu-lagu. Nah makanya kalau sudah lagu-lagu, kemudian mereka mengkomersilkan, maksudnya gereja harus bayar. Itu berhadapan dengan Tuhan, saudara. Itu bahaya. Bahaya banget. Karena Tuhan kasih lagu, kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, jangan mencari duit dari pelayanan. Itu bahaya.
Kalau saudara upload di YouTube dan saudara mendapatkan dari iklan, itu berkat saudara, bonus. Atau saudara menjual CD lagu-lagu dari lagu-lagu rohani saudara, itu boleh karena saudara sudah bekerja. Tetapi kalau itu dinyanyikan di gereja, bukan untuk komersil, apalagi ini untuk ibadah. Karena lagu memang diberikan Tuhan supaya umatnya bisa menyembah Dia, maka jangan meminta uang dari sana. Ada orang-orang yang melayani ke pelosok-pelosok, sampai ada orang-orang yang saya lihat itu ke Papua, kemana, hanya untuk ngajar mereka sekolah gratis. Muridnya nggak punya duit, mereka nggak cuma gratisin, mereka harus kasih duit kepada mereka, ngasih apa, bukan ngasih duit, ngasih makanan supaya waktu mereka sekolah, karena perjalanannya jauh sampai sekolah bisa semaput, makanya mereka kasih makanan. Pengorbanan. Makanya kalau mereka berkorban sendiri, ngajari mereka sekolah, kemudian mereka juga mikirin dananya sendiri betapa beratnya. Makanya kenapa Tuhan kasih banyak orang, karena berbeda-beda. Ada orang yang diberkati benar-benar kaya dengan maksud supaya bisa menjadi berkat. Makanya orang yang nggak kaya sekalipun, kalau dia mengambil jatah pelayanan ini, dia pasti dapat berkatnya. Contoh, ada orang itu bukan pendoa syafaat. Dia pengen menjadi seorang pendoa. Kemana pada doa syafaat, dia ikut. Padahal doa aja nggak bisa. Tapi kemudian dia dikasih Tuhan penglihatan dan mimpi seperti karunia-karunia pendoa syafaat yang lain. Karena dia ambil jatah, tanggung jawab mereka, dia ambil. Sama dengan kita. Saya nggak punya karunia itu, saya harus fokus dengan karunia saya, tetapi saya juga bisa kejar karunia yang lain waktu saya ambil tanggung jawab itu. Makanya hidup kita akan menjadi berkat. Jadi sekali lagi, hidup kita tadi yang saya sangat diberkati ya, bahwa doa itu punya kuasa. Kedua, hidup di dalam kekudusan. Kemudian hidup di dalam kerendahan hati. Yang keempat, menolong orang lain. Jangan lupa subscribe.